Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Nurfadila Anggreni. Saya moderator dari kelompok 2. Saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Wacana sebagai Satuan Bahasa Terlengkap dan Tertinggi dengan Tujuan Berkomunikasi. Baiklah, langsung saja mari kita mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil apa itu yang dimaksud dengan definisi wacana. Definisi wacana menurut Harimurti Kridalaksana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal. Merupakan satuan gramatikal atau satuan bahasa tinggi dan terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk kata, karangan utuh, paragraf, atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Ciri-ciri wacana secara umum adalah 1. Satuan gramatikal. 2. Satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap. 3. Untaian kalimat-kalimat. 4. Memiliki hubungan proposisi. 5. Memiliki hubungan kontinuitas kesinambungan. 6. Memiliki hubungan koherensi. 7. Memiliki hubungan kohesi. 8. Rekaman kebahasaan utuh dari peristiwa komunitas. 9. Bisa transaksi juga interaksional. 10. Medium bisa lisan maupun tulisan. 11. Sesuai dengan konteks. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan pada saat ini saya akan membahas tentang ragam wacana atau jenis-jenis wacana. Nah, di sini ragam wacana dikelompokkan atas 3 bagian. Yang pertama, ada jenis wacana berdasarkan jumlah pesertanya. Nah, berdasarkan jenis wacana ini, dia terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada wacana monolog. Wacana monolog ini diperankan oleh satu orang. Contohnya seperti seorang yang sedang berpidato, dan si pendengar tidak harus menanggapi langsung apa yang diucapkan oleh si pembicara. Nah, yang kedua ada namanya wacana dialog. Wacana dialog ini diperankan oleh 2 orang. Contohnya seperti seseorang yang sedang curhat kepada temannya, dan perannya itu bisa bertukar, seperti pembicara bisa menjadi pendengar dan pendengar bisa menjadi pembicara. Yang ketiga ada yang namanya wacana polilog. Wacana polilog diperankan oleh lebih dari 2 orang. Contohnya seperti diskusi antar kelompok di dalam suatu kelas. Nah, di situ pasti ada namanya sesi tanya jawab antar kelompok. Itu yang dinamakan wacana polilog. Jenis atau ragam wacana yang kedua ada jenis wacana berdasarkan atau ditinjau dari tujuan berkomunikasi. Nah, di sini dia terbagi atas 5 bagian. Yang pertama ada wacana argumentasi. Wacana argumentasi ialah sebuah pernyataan pendapat yang dikeluarkan oleh seseorang tentang sesuatu. Yang kedua ada wacana eksposisi. Wacana eksposisi menjelaskan atau menguraikan lebih detail tentang sesuatu dan biasanya dipakai dalam karya ilmiah. Yang ketiga ada wacana persuasi. Wacana persuasi ini ialah mengajak atau mempengaruhi seseorang supaya melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Dan biasanya wacana ini menggunakan alasan yang tidak logis untuk mempengaruhi seseorang. Nah, yang keempat ada wacana deskripsi. Wacana deskripsi ialah menceritakan suatu objek agar orang yang menerima informasi bisa menggambarkan atau membayangkan tentang objek tersebut. Yang terakhir, yang kelima, ada wacana narasi. Wacana narasi adalah sebuah karangan atau sebuah cerita. Contohnya seperti sebuah novel, sebuah komik, dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang ragam wacana atau jenis-jenis wacana. Akan menjelaskan ragam wacana atau jenis-jenis wacana menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut pendapat Leach tentang fungsi bahasa, wacana dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, wacana ekspresif.
Apabila wacana itu bersumber pada gagasan penutur atau penulis sebagai sarana ekspresif seperti wacana pidato. Yang kedua, wacana fatis. Apabila wacana itu bersumber pada saluran untuk memperlancar komunikasi seperti wacana perkenalan dan dalam pesta. Yang ketiga, wacana informasional. Apabila wacana itu bersumber pada pesan atau informasi seperti wacana berita dalam media massa. Yang keempat, wacana estetik. Apabila wacana itu bersumber pada pesan dengan tekanan keindahan pesan, seperti wacana puisi dan lagu. Yang kelima, wacana direktif. Apabila wacana itu diarahkan pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur atau pembaca, seperti wacana khotbah. Yang kedua, menurut Jaja Sudarma, jenis wacana dapat dikaji dari segi eksistensinya atau realitasnya, media komunikasi, cara pemaparan, dan jenis pemakaian. Yang pertama, realitas wacana. Realitas wacana dalam hal ini dalam eksistensi wacana yang berupa verbal dan non-verbal, rangkaian kebahasaan verbal atau language exist atau kehadiran kebahasaan, dengan kelengkapan struktur bahasa, mengacu pada struktur apa adanya. Non-verbal atau language likes mengacu pada wacana sebagai rangkaian non-bahasa, atau rangkaian isyarat atau tanda-tanda bermakna. Komunikasi wacana. Wujud wacana sebagai media komunikasi berupa rangkaian ujaran lisan dan tulis. Sebagai media komunikasi wacana lisan, wujudnya dapat berupa sebuah percakapan atau dialog lengkap dan penggalan percakapan. Yang ketiga, pemaparan wacana. Pemaparan wacana sama dengan tinjauan isi, cara menyusun, dan sifatnya. Yang keempat, jenis pemakaian wacana. Jenis pemakaian wacana berwujud monolog, dialog, dan polilog. Wacana monolog merupakan wacana yang tidak melibatkan bentuk tutur percakapan atau pembicaraan antara dua pihak yang berkepentingan. Wacana yang berwujud dialog berupa percakapan atau pembicaraan antara dua pihak. Wacana polilog melibatkan partisipasian pembicaraan di dalam konversasi. Adapun fungsi wacana dalam berkomunikasi yaitu fungsi ekspresif yang menghasilkan jenis wacana berdasarkan pemaparan secara ekspositoris. Fungsi fatik atau pembuka konservasi yang menghasilkan dialog pembuka. Yang ketiga, fungsi estetik yang menyangkut unsur pesan sebagai unsur komunikasi. Yang keempat, fungsi direktif yang berhubungan dengan pembaca atau pendengar sebagai penerima isi wacana secara langsung dari sumber. Demikianlah pemaparan hasil diskusi kami. Adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu isi wacana berasal dari kata Sanskerta yang bermakna ucapan atau tuturan. Kata wacana adalah salah satu kata yang banyak disebut seperti halnya demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Wacana merupakan satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu dapat berupa rangkaian kalimat atau ujaran, dan wacana dapat berbentuk lisan atau tulisan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.